Bab 891. Kembali ke masa lalu. Han Xiaozong tersengat listrik. Dia sekarang merasa pusing. Yang lebih parah lagi, dia sangat sulit bernapas dan dia merasa seperti akan mati kapan saja. Kejutan listrik keluarga Ross jelas berbeda dengan sengatan listrik biasa. Ross tua memandang Han Xiaozong dan berkata dengan marah, "Kamu adalah serangga yang hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Mati saja dalam kesakitan seperti ini. Kamu tidak layak meminum penawarnya." Han Xiaozong dengan cepat meminta bantuan Adinata. "Itian Brahmashen, kamu memiliki serum Mirakuru untuk melindungi tubuhmu. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Bisakah kamu memberiku penawarnya?" Adinata ragu-ragu saat meminum obat penawarnya. Faktanya, meskipun dia merasa tidak enak badan dan lemah, tidak masalah jika dia menahannya untuk sementara waktu. Kuncinya adalah Adinata tidak yakin apakah yang disebut penawar racun yang diberikan mawar tua kepadanya adalah penawar racun. Sekarang Ross tua tahu bahwa Adinata adalah dewa. Akankah dia memberikan dirinya racun untuk mengendalikan Adinata? Jadi, Adinata melemparkan pil itu ke Han Xiaozong, bersiap untuk menggunakannya sebagai subjek ujian. Setelah Han Xiaozong meminumnya, dia memakannya dengan cepat. Segera, pernapasan dan kulitnya sedikit membaik. Melihat pemandangan ini, Ross tua tersenyum dan berkata, "Ihaha, Tuhan, kamu tidak berani memakannya. Apakah kamu takut yang kuberikan padamu adalah racun?" Adinata berkata, Saya tidak membutuhkannya. Selama saya bisa keluar, dengan kemampuan prediksi saya sendiri dapat mengembangkan penawarnya." Ross tua mengangguk dengan sangat puas. Oke, kamu punya tulang punggung. Itu memang jalan para dewa." "Ah, aku benar-benar tidak menyangka kalau aku, Hudros, bisa bertemu dua dewa dalam hidupku. Operasi penggantian otak itu mungkin dilakukan olehmu untuk Han Xiaozong, kan?" Adinata tidak menyangkalnya. Han Xiaozong ini menangkap istriku dan mengancamku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Han Xiaozong mengambil penawarnya dan tubuhnya menjadi lebih rileks. Dia segera merangkak ke Old Rose, berlutut dan meraih kaki Old Rose, dan memohon, "Lord Ross, tolong biarkan aku hidup. Jika kamu bersedia, aku bisa menggantikan Baron Ross dan melayanimu sebagai putramu. Jika kamu tidak mau, aku bisa pergi sejauh yang aku mau, dan aku berjanji tidak akan muncul di hadapanmu lagi." Sehat. Pada saat ini, Ross tua kehilangan amarahnya sebelumnya, dan malah menghela nafas. "Kehendak Tuhan, itu semua kehendak Tuhan. Dulu aku membunuh ayah dan pamanmu, dan kamu membunuh anakku sekarang. Benar-benar karma." Ross tua menghela nafas dengan emosi. Mendengar ini, Han Xiaozong dan Adinata tercengang. Han Xiaozong bertanya dengan tidak percaya, Apa? 30 tahun yang lalu, kaulah yang membunuh ayah dan pamanku?" Ketika Han Xiaozong berusia sekitar 10 tahun, terjadi perubahan mendadak dalam keluarganya. Ayahnya dan beberapa pamannya semuanya meninggal dengan kejam. Ibunya meninggalkan desa bersama dia dan calon istrinya. Namun, Han Xiaozong tidak pernah tahu bahwa orang yang membunuh mereka adalah Ross tua. "Mengapa kamu ingin membunuh mereka?" Adinata bertanya. Ross tua berkata, Saya tidak ingin membunuh mereka. Saya hanya ingin tahu bagaimana keluarga Han memperoleh mantra ini. Sayangnya, saya telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menemukannya. Dan saya telah mencoba berbagai metode, tetapi masih belum mendapatkan hasil apapun. Tian Brahmashen, ada dua hal yang membuatku bingung di dunia saat ini. Yang pertama adalah kemampuan prediksi dewa, dan yang lainnya adalah sihir keluarga Han. Kedua kemampuan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Saya telah menelusuri asal-usul dunia. Saya yakin selama kita mengetahui dua hal ini, kita mungkin mengetahui arti sebenarnya dari seluruh dunia. Adinata ingat bahwa buku-buku yang ditempatkan di ruang bawah tanah keluarga Ross di Beverly Hills semuanya tentang prediksi dan buku-buku yang berhubungan dengan keluarga Han di Jixi. Mawar tua berkata kepada Adinata, "Itian Brahmashen, saya dengan sungguh-sungguh mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dan kembali ke masa lalu untuk mencari tahu asal-usul sihir keluarga Han dan asal-usul para dewa. Saya hanyalah orang tua biasa. Sekalipun saya kembali ke masa lalu, apa yang dapat saya lakukan terbatas. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah dewa. Kamu bisa meramal masa depan. Aku yakin selama kamu mau melakukannya, kamu akan berhasil menemukan rahasia mereka." Pantas saja Ross tua tiba-tiba menjadi begitu sopan kepada Adinata. Ternyata dia sudah mulai memikirkan Adinata dan ingin Adinata membantunya. Namun, Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak akan kembali ke masa lalu. Sekarang saya punya dua istri. Tidak, 3. Jika Anastasia dan Cynthia setuju menerima Luota, aku akan mempunyai 3 istri. Saya memiliki 3 istri cantik, seorang putra dan seorang putri, dan saya ingin berada di sini bersama mereka. Saya tidak akan kembali dan mengambil risiko. Meskipun Adinata tidak tahu banyak tentang perjalanan waktu, dia tahu itu pasti hal yang sangat berisiko. Bagaimana jika saya melewatinya dan tidak dapat kembali? Bagaimana dengan ketiga istrinya dan kedua anaknya? Ross tua menjadi sangat marah. Bagaimana kamu bisa berhenti melakukan hal sebesar itu karena perselingkuhan antara anak-anakmu? Kami sedang menjelajahi misteri utama dunia.
Apakah kamu tidak ingin tahu dari mana kemampuan duamu berasal? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang mewariskan mantra ini kepada keluarga Han? Apakah kamu tidak ingin hidup melewati usia 80? Menyebutkan hal ini, Adinata sedikit penasaran. Tuan Ross, sepertinya Anda seumuran dengan kakek saya. Mengapa Anda tidak dikutuk? Ross tua tersenyum. Ketika saya berusia 70 tahun, saya kembali ke masa lalu. Saya jarang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Waktu saya bertahan di dunia ini kurang dari 71 tahun. Adinata kaget. Dia tidak menyangka Old Ross akan memilih metode ini. Ross tua terus membujuk. Dipikirkanlah, jika Anda kembali ke masa lalu dan membantu saya menemukan rahasia ini, mungkin Anda dapat mengubah kutukan kematian pada usia 80 tahun untuk 8 keluarga besar. Kamu dan anak-anakmu bisa berumur panjang dan hidup selamanya. Tapi Adinata masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Cukup bagiku untuk hidup sampai usia 80 tahun. Aku bahkan tidak ingin hidup selama itu. Jika aku hidup selama 60 tahun, aku tidak akan menyesal. Hal terpenting bagi manusia adalah menjalani kehidupan yang cukup indah dalam rentang hidup mereka yang terbatas. Maafkan aku tidak akan melakukan perjalanan melewati masa lalu. Aku hanya akan berada di dunia ini, saat ini, bersama orang yang kucintai. Ross tua terlihat sangat kecewa, menghela nafas dan berkata, "Iya, karena kamu tidak mau, aku tidak berani memaksamu. Namun, aku yakin kamu akan setuju suatu hari nanti. Karena ketika manusia masih hidup, penyesalan akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang akan menahan diri dan tidak kembali ke masa lalu untuk menebus penyesalannya." Adinata mendapatkan kembali kekuatannya, berdiri perlahan, dan berkata, Tuan Ross, bolehkah saya pergi?" Ross tua mengulurkan tangannya dan berkata, "Via Tuhan, semua pencapaian 8 keluarga besar kita semua adalah berkat anugerah Tuhan. Saya tidak akan pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan." Adinata mengangguk, "Baiklah, permisi, sampai jumpa lagi." Melihat Adinata hendak pergi, Han Xiaozong pun bangkit dengan susah payah dan berkata, "Hati-hati, Tuan Ross, sampai jumpa lagi ketika kita punya kesempatan." Memanggil. Ross tua menangkap Han Xiaozong seperti elang menangkap ayam. "Anak baik, kamu tidak bisa pergi." Bab 892. Menikahi Lota sebagai istri ketiga. Han Xiaozong dan Baron Ross bertukar otak dan bahkan membunuh Baron Ross. Bagaimana dia masih berani tinggal bersama Ross tua sekarang? Bahkan jika kamu tidak dibunuh olehnya, kamu akan disiksa ratusan kali olehnya. Sekarang, mantra Han Xiaozong sama sekali tidak berguna melawan Ross tua. Dan meskipun tubuhnya lebih muda dari Old Ross penuh dengan senjata berteknologi tinggi. Lempar saja bom chip dan dia akan mati. Terlebih lagi, Dr. T, sistem AI di sini, dan orang-orang di luar mungkin hanya akan mengikuti pengaturan Ross yang lama. Meski Han Xiaozong telah menjelma menjadi Baron Ross, ia tetap tidak memiliki peluang menang jika ingin bertarung dengan ayahnya. Oleh karena itu, Han Xiaozong meminta bantuan Adinata. "Tian Brahmashen, jangan pergi. Tolong bantu aku. Kita datang bersama dan kita harus pergi bersama." "Adinata, kamu tidak mungkin begitu kejam. Kamu harus datang ke sini di tengah malam. Jika itu aku akan baik-baik saja jika aku datang di lain waktu." "Adinata, kamu bajingan, jangan pergi." Han Xiaozong terus meminta bantuan Adinata, dan bahkan mengutuknya, tapi Adinata mengabaikannya dan berjalan keluar. Melihat kepergian Adinata, Ross tua tersenyum sedikit, dengan kerutan di mana-mana. "Adinata, kamu pasti akan datang kepadaku lagi." Setelah meninggalkan pangkalan, Adinata naik pesawat sendirian dan terbang kembali ke Beverly Hills, Los Angeles. Adinata baru saja menerima pemboman chip dan sengatan listrik, seluruh tubuhnya juga lemah dan dia terus muntah darah. Namun dibandingkan dengan cedera fisik, guncangan dan dampak pada pikirannya lebih besar. Adinata duduk di kursi empuk pesawat, memandang keluar jendela pada malam berbintang, dan menghela nafas dengan emosi. Keluarga Ross layak menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Saya pikir dengan menyelesaikan Baron Ross, saya akan mampu mengendalikan keluarga Ross. Tanpa diduga, penguasa sebenarnya dari keluarga Ross adalah Old Ross. Tingkat teknologi keluarga Ross telah mencapai tingkat yang tak terduga. Mereka benar-benar menciptakan pintu putar ruang dan waktu yang dapat kembali ke masa lalu. Seandainya saya baru berusia 20 tahun, tanpa istri atau anak, mungkin saya akan tergoda untuk mencobanya. Tetapi sekarang, saya memiliki 3 wanita tercinta, seorang putri dan seorang putra. Saya tidak dapat mengambil risiko ini. Saya ingin tinggal di dunia ini dan menjalani kehidupan yang bahagia. Adinata telah memutuskan untuk membawa Lota kembali ke Tiongkok ketika dia kembali ke Beverly Hills, dan kemudian tinggal bersama Anastasia dan Cynthia Yandra untuk menjalani kehidupan bahagia mereka. "Ross tua, kamu adalah orang terbaik di dunia. Aku hanya ingin hidup sederhana dan bahagia." Tak lama kemudian, pesawat terbang kembali ke Beverly Hills. Saat Lota dan yang lainnya masih terjaga, Adinata dan para peneliti mengembangkan obat yang dapat mengatasi sengatan listrik. Setelah makan, Adinata merasa jauh lebih baik. Saat waktu sarapan tiba, semua orang berkumpul kembali.
Mira melihat Adinata dan bertanya, Tuan Brahma, mengapa suamiku tidak ada di sini? Apakah dia pergi bersamamu? Adinata menjawab, Tuan Rose pergi ke markas Fort Derek, Anda dapat meneleponnya. Sekarang, Han Xiaozong ada di tangan Rose tua. Saya ingin tahu apakah Rose tua akan menjaga Han Xiaozong tetap hidup. Jika Rose tua membunuh Han Xiaozong, bagi Mira dan anak-anaknya, mereka akan kehilangan suami dan ayah. Jika itu Adinata, dia akan menyelamatkan nyawa Han Xiaozong. Setidaknya ibu dan anak itu tidak akan terlalu kesakitan untuk saat ini. Mira tersenyum, tidak perlu, dia selalu seperti ini. Adinata berkata, Nyonya Rose, saya telah mengganggu Anda sepanjang malam, sudah waktunya kita pergi. Di sampingnya, Lotta berkata dengan genit, Saudara Adinata, jangan berangkat sepagi ini. Mari kita habiskan 2 hari di Los Angeles. Selain itu, makanan di rumah Nyonya Rose juga sangat enak, dan cocok dengan selera saya. Adinata tersenyum penuh kasih sayang dan berkata, apa? Kamu tidak ingin kembali ke Tiongkok bersamaku dan menjadi istriku? Lotta membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan kemudian dia hendak melompat dengan semangat. Benarkah? Kamu ingin membawaku kembali ke Cina? Adinata mengangguk. Baiklah, aku ingin membawamu ke Tiongkok dan membiarkanmu bertemu Anastasia dan Cynthia. Lotta merasakan gelombang kebahagiaan di hatinya. Aku harus menyiapkan 2 hadiah besar. Aku harus membuat kakak Anastasia dan kakak Cynthia menerimaku. Kali ini, Anne George di samping juga tersenyum dan memberi selamat. Selamat, Anda harus mengundang saya ke pesta pernikahan. Saya harus ada di sana untuk memberi selamat kepada Anda. Bahkan Mira berkata, selamat Tuan Brahma, Nona Smith, Anda benar-benar pasangan yang serasi di surga. Ini adalah acara yang luar biasa untuk 8 keluarga. Biron dan saya juga akan pergi ke pesta pernikahan bersama anak-anak kami, dan mendoakan Anda semua sukses, terbaik. Tanpa diduga, saat ini, putra Mira, Bill, menuruni tangga, menatap Adinata dengan marah, dan berkata, Aku tidak akan pergi. Orang ini membunuh Paman Baron, dia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Diam. Mira segera menegur, lalu menatap Adinata dan berkata, Itian Brahmashen, anakku biasanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Baron. Mohon pertimbangkan bahwa dia terlalu sedih dan jangan berdebat dengannya. Adinata menatap mata Bill. Sebagai anak dari keluarga papan atas dunia, Bill tentu bangga. Namun, ia biasanya disiplin oleh ibunya. Selain itu, usianya tergolong muda dan tidak menimbulkan masalah di luar seperti generasi kedua keluarga lainnya. Bill menatap mata Adinata, penuh kebencian. Adinata tahu bahwa lelaki kecil ini pasti sangat membenci dirinya sendiri. Namun, meski begitu, Adinata tidak bisa memberinya pelajaran. Siapa yang membuat kakeknya masih sombong sekarang? Adinata tersenyum dan berkata, itu hanya seorang anak kecil, aku tidak akan peduli. Adinata dan yang lainnya langsung naik pesawat dan pergi dari sini tanpa berhenti lebih jauh. Adinata dan Lotta naik pesawat yang sama dan terbang ke ibu kota Tiongkok. Sekarang, Anastasia dan Cynthia Yandra telah diatur di villa-villa di ibu kota. Adinata juga menelepon mereka sebelumnya dan memberitahu mereka bahwa dia akan kembali. Sore harinya, pesawat Adinata langsung mendarat di villa. Anastasia, Cynthia Yandra, King Long, Ganendra, dan bahkan Jelita juga ada di pintu untuk menyambutnya. Suami, Cynthia Yandra adalah orang pertama yang berlari dan memeluk Adinata. Setelah melihat Adinata, mata Cynthia langsung memerah karena menangis. Suamiku, aku melihat berita dan foto-foto dari Amerika. Mereka bilang kamu berjuang keras. Aku sangat takut terjadi sesuatu padamu. Adinata mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Cynthia Yandra dan berkata dengan lembut. Istri bodoh, aku milik para dewa. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Cynthia Yandra berkata, Tuhan tidak kebal terhadap kematian. Dia akan mati seperti terkena peluru meriam. Mengapa kamu tidak membiarkan King Long membantumu daripada membiarkan dia tinggal di sini bersamaku? Jika King Long ada di sisimu untuk melindungimu, aku akan merasa lebih nyaman. Adinata berkata, Cynthia, aku lebih mengkhawatirkanmu. Hanya dengan memastikan bahwa kamu baik-baik saja, aku dapat membunuh musuh dengan ketenangan pikiran di medan perang. Kalau tidak, betapapun terlindunginya saya tetap merasa tidak nyaman. Cynthia Yandra sangat tersentuh sehingga dia berjinjit dan mencium Adinata. Bab 893. Anastasia setuju. Cynthia Yandra berpakaian sangat indah hari ini, masih dalam gaya CEO wanita yang paling cocok untuknya. Ia mengenakan kemeja putih yang sama terlihat vulgar jika dikenakan oleh wanita berpenampilan biasa-biasa saja dan bertubuh pendek. Dan untuk sosoknya yang tinggi, dia terlihat sangat anggun saat memakainya. Mengenakan rok pendek berwarna daging di bagian bawah tubuhnya, memperlihatkan kaki putihnya. Meskipun Cynthia Yandra sudah berusia lebih dari 30 tahun, hanya dengan melihat kakinya, dia terlihat seperti gadis remaja, sangat cantik. Adinata telah mengalami begitu banyak hal, dan dia merasa sangat bahagia saat ini ketika dia mencium Cynthia Yandra lagi.
Setelah sekian lama mengenal Cynthia Yandra, menciumnya untuk pertama kali dan menciumnya kini masih membuat Adinata merasa sangat segar. Inilah pesona wanita seperti Cynthia Yandra. Pada saat ini, Anastasia juga melangkah maju dan berkata dengan sedikit cemburu. Suamiku, sepertinya favoritmu adalah kakak Cynthia. Namun, kakak Cynthia memang layak menerima bantuanmu. Aku tidak akan cemburu, haha. Adinata juga berjalan menuju Anastasia dan memeluknya. Ya Anastasia, aku ingin memberitahumu bahwa aku sama khawatirnya dengan keselamatanmu di luar dan juga sangat mencintaimu. Semua orang mengira Adinata lebih mencintai Cynthia Yandra karena Adinata mengirim Kinglong untuk menjaga Cynthia Yandra 24 jam sehari. Namun nyatanya, Adinata melakukan ini karena dia memperkirakan Cynthia Yandra akan terluka. Tentu saja, jika Adinata harus memilih orang yang paling dia cintai di antara para wanitanya, memang benar bahwa Cynthia Yandra lebih berbobot di hatinya daripada Anastasia. Saat ini, Lotta merasa sedikit tidak wajar saat melihat Adinata mesra dengan kedua istrinya. Dia sudah lama bersiap menjadi istri ketiga dan tidak keberatan Adinata menjalin hubungan intim dengan mereka berdua. Lotta berjalan ke depan membawa 2 tas indah dan berkata, Saudari Cynthia, Saudari Anastasia, saya membawa beberapa penemuan kecil dari keluarga Smith kami untuk diberikan kepada Anda. Semuanya adalah produk perawatan kulit dan kesehatan yang bagus. Lihat apakah Anda menyukainya. Anastasia dan Cynthia Yandra merasa sedikit stres saat melihat Luotea. Mereka berdua tahu bahwa gadis berkulit putih yang tampak seperti boneka Barbie di depan mereka adalah kepala keluarga Smith yang penuh rahasia. Statusnya jauh lebih tinggi dari keduanya. Cynthia Yandra dan Anastasia sama-sama malu menerima hadiah itu. Cynthia Yandra berkata, Nona Smith, Anda adalah tamu di Tiongkok, jadi kami harus menjamu Anda. Anda juga memberi kami hadiah, tetapi kami benar-benar tidak berani menerimanya. Anastasia juga berkata, Dia, Nona Smith, saya mendengar suami saya berkata bahwa Anda selalu membantunya di depan 8 keluarga besar. Kami harus berterima kasih. Keduanya mengira Adinata masih menganggap Lotta sebagai saudara perempuannya. Lotta berinisiatif menyerahkan tas itu ke tangan mereka berdua dan berkata, sama-sama. Kita akan sering bertemu di masa depan, jadi terima saja. Dalam hal ini, Cynthia Yandra dan Anastasia tidak lalai lagi. Nona Smith, silakan masuk. Cynthia Yandra diundang. Adinata dan Luotea juga turun tangan. Saat ini, Adinata memperhatikan bahwa Jelita juga ada di villa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu di sini? Gaun Jelita hari ini tentu saja tidak akan kalah dengan siapapun, dia paling peduli dengan penampilan dan sosoknya. Namun, meski dia yang paling cantik di antara wanita cantik ini, lalu kenapa? Betapapun tampannya wajahnya, jika tidak diimbangi dengan kultivasi dan karakter yang tinggi, tidak akan menarik perhatian pria seperti Adinata. Jelita berkata, sebelumnya, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Ross akan datang untuk membunuh kita? Saudara Kinglong dan saudara Ganendra mengumpulkan kita semua di satu tempat dan melindungi kita. Aku dengar kamu akan kembali ke Tiongkok, jadi aku ikut denganmu. Adinata mengangguk dan berkata, tidak ada yang salah sekarang. Keluarga Ross tidak akan menyerang kami lagi. Kamu boleh pergi, kamu bisa pergi kemanapun, tidak ada yang akan membunuhmu dan anak-anakmu. Jangan khawatir. Jelita menunduk dan mengusap tangannya. Dia juga tahu bahwa villa di ibu kota ini adalah kediaman Adinata, Cynthia Yandra, dan Anastasia. Dia benar-benar tidak pantas tinggal di sini. Jelita berbisik, saya belum makan. Adinata terdiam beberapa saat, sepertinya Jelita ingin tinggal di sini sebentar. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Adinata sudah lama belajar mengabaikan wanita ini. Adinata mengabaikannya dan langsung berjalan ke ruang tamu villa. Begitu saya masuk, saya mencium aroma makanan yang menggoda. Kucing kecil serakah Lotta segera menelan ludahnya dan menjadi bersemangat. Wah, baunya enak sekali. Kalian semua sudah menyiapkan makanannya. Cynthia Yandra memperkenalkan sambil tersenyum, saya membuatnya sendiri. Rasanya seperti makanan kanton. Saya tidak tahu apakah Nona Smith bisa terbiasa dengannya. Lotta tersenyum dan berkata, saudari Cynthia, kamu luar biasa. Kamu juga bisa memasak. Saya terbiasa makan semua jenis makanan. Melihat Lotta dan Cynthia Yandra tampak rukun, Adinata juga sangat senang. Selanjutnya, dia akan memperkenalkan Lotta secara resmi kepada mereka. Adinata merasa sedikit tidak nyaman dan tidak tahu apakah mereka berdua akan setuju. Lotta hampir mati di luar kastil untuk dirinya sendiri, dan Adinata tidak tega meninggalkannya lagi. Beberapa orang duduk di meja makan dan mulai makan. Luotea makan dengan gembira, sedangkan Jelita hanya minum air, hanya mengambil sayuran secara simbolis, dan makan sangat sedikit. Sepertinya dia tidak terlalu lapar. Tiba-tiba, Jelita bertanya, Itua Adinata, mengapa kamu membawa pulang Luota kali ini? Selain itu, aku melihat kalian berdua tampaknya sangat dekat. Baik Cynthia Yandra dan Jelita berpikir bahwa Adinata dan Luotea hanyalah saudara laki-laki dan perempuan dalam keluarga biasa. Jelita adalah yang paling tajam,
dan dia bisa melihat sekilas tatapan penuh kasih sayang antara Luotea dan Adinata. Bagaimanapun, Jelita dan Adinata telah menikah selama 3 tahun dan telah bersama lebih lama, sehingga mereka dapat menemukan petunjuk dengan lebih baik. Kali ini, Adinata meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan secara resmi memperkenalkan Luota kepada Cynthia Yandra dan Anastasia. Adinata memegang tangan Luota dengan erat, lalu menghadap Cynthia Yandra dan Anastasia dan berkata, "Cynthia, Anastasia, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah berjanji pada Luota bahwa aku akan bersamanya. Lota adalah gadis yang sangat sederhana dan baik hati, dan dia selalu menyukaiku. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai saudara perempuanku. Namun, selama ini, dia hampir mati dalam gas beracun karena aku. Aku juga punya perasaan padanya, dan aku ingin melindunginya, sama seperti aku melindungimu. Cynthia, Anastasia, bisakah kamu menerimanya?" Cynthia Yandra dan Anastasia juga segera berhenti makan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa suaminya akan membawa pulang seorang istri kecil ketika mereka kembali. Anastasia memandang Luota dengan sangat cemburu. Sebelum Luota muncul, Anastasia adalah wanita paling mulia yang pernah ditemui Adinata. Dia adalah putri Jingcheng, dan ayah serta kakeknya dapat memberikan banyak bantuan kepada Adinata di Tiongkok. Anastasia juga menikmati semua yang diberikan keluarga sakti kepadanya, yang membuatnya lebih percaya diri untuk memainkan peran istri Adinata dengan baik. Namun, setelah mengetahui tentang keluarga tersembunyi, Anastasia menyadari bahwa keluarga sakti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 8 keluarga tersembunyi. Dan Anastasia dan keluarga sakti tidak dapat membantu Adinata sama sekali sekarang. Anastasia berkata perlahan, "Luota masih muda, cantik, dan baik hati, dan seperti suaminya, dia adalah keturunan bangsawan dari keluarga rahasia. Di masa depan, saya pasti bisa membantu suami saya dalam banyak aspek. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa saya lakukan untuk Anda. Saya bersedia menjadi saudara perempuan dengan Lota." Adinata dan Luotea sangat gembira, dan Anastasia setuju. Dia menerima Lota. Kemudian, Adinata dan Luotea sama-sama memandang Cynthia Yandra, menunggu jawabannya. Bab 894. Cynthia Yandra dikhianati. Lota memegang tangan Adinata, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Sekarang, salah satu dari 2 istri Adinata setuju. Saudari Anastasia setuju, dan saudari Cynthia juga harus setuju, bukan? Lota berpikir begitu. Dia mendengar Adinata berkata bahwa Anastasia dan Cynthia Yandra adalah wanita yang sangat baik, tetapi Jelita tidak. Jika Jelita masih menjadi istri Adinata, Lota menduga dia pasti tidak akan setuju. Wajah Cynthia Yandra tampak jelek. Sedetik yang lalu, dia masih sangat bahagia. Tapi ketika dia mendengar Adinata berkata bahwa dia ingin bersama Luotea, ekspresi Cynthia Yandra segera berubah. Cynthia Yandra berpikir lama dan terdiam lama sebelum berbicara perlahan. "Aku tidak bisa menerimanya." Adinata dan Luotea sama-sama merasa seperti dipukul dengan keras. Cynthia Yandra berkata, suamiku, aku tidak bisa menerima kamu menikahi istri lain. Sejak aku kecil, yang selalu kuimpikan adalah menjadi pasangan seumur hidupku. Kami hanya memiliki satu sama lain. Itulah cinta yang paling aku kejar dan impikan. Saudari Anastasia, aku sudah lama melahirkan seorang putri untukmu. Jika kamu menikahinya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi ini batas yang bisa aku terima. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu punya banyak wanita. Aku tidak suka berbagi kamu dengan banyak wanita. Suamiku, aku tahu kamu berasal dari keluarga yang tertutup, statusmu lebih mulia dari kami, dan kamu adalah dewa. Secara logika, pria sepertimu hanya dapat memiliki 3.000 wanita cantik di harem. Tapi, aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya tidak bisa menerima kalau pria yang kucintai mempunyai banyak wanita. Setelah mendengarkan kata-kata Cynthia Yandra, Adinata secara bertahap melepaskan tangan kecil Luotea. Sebelum datang, Adinata memberitahu Luotea bahwa dia hanya akan menikahi Luotea dan bersama Luotea kecuali Cynthia Yandra dan Anastasia setuju. Jika keduanya tidak setuju, maka Adinata tidak akan menentang keinginan mereka. Lota juga menundukkan kepalanya, merasa sangat sedih. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak memahami suasana hati Cynthia Yandra? Jika Adinata bertemu Luotea terlebih dahulu dan menikahinya, maka Luotea tidak akan setuju Adinata menikahi wanita lain. Dia bahkan bisa membiarkan suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain ketika ada wanita lain di luar. Namun, Anda tidak boleh menikah dengan keluarga tersebut. Karena ini merupakan provokasi total terhadap posisi istri aslinya. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Lota merasa malu, seolah-olah dia telah dipermalukan. Tapi dia masih seorang wanita yang berpendidikan tinggi, dan dia memiliki sikap buruk terhadap Cynthia Yandra tanpa bergantung pada status bangsawannya. Luota berkata dengan lembut, "Maafkan aku, saudari Cynthia. Saudari Anastasia, aku telah membuatmu tidak bahagia. Aku pergi sekarang." Lota berdiri dan hendak pergi. Adinata juga tidak bergerak. Karena menurut kesepakatan keduanya, jika Cynthia Yandra atau Anastasia tidak setuju dengan Luotea,
Adinata tidak akan bisa menjaga Luotea di sisinya. Dia juga sangat tidak berdaya. Namun, pada saat ini, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah Jelita benar-benar berdiri. Dia berdiri, berjalan menuju Lota, meraih lengan Lota dan menghentikannya. Jelita berkata, saudari Luota, jangan pergi. Kamu sangat cantik, sangat imut, dan kamu berasal dari keluarga tersembunyi. Dalam setahun terakhir, kamu telah membantu Adinata berkali-kali. Kita semua memilikinya. Tidak sebaik Anda. Aku setuju kamu dan Adinata bersama. Adinata terdiam beberapa saat dan berkata dengan marah, Jelita, apakah kamu sakit? Apakah kamu setuju bahwa itu tidak ada gunanya? Apakah aku menanyakan pendapatmu? Jelita merasa sedih dan ingin bertengkar dengan Adinata seperti sebelumnya. Namun mengingat status Adinata saat ini, Jelita hanya bisa menahan kata-katanya. Cynthia Yandra melihat Jelita berdiri dan melawannya. Kedua wanita ini, yang pernah menjadi musuh di Aurous Halls, bagaikan korek api, yang menyala hanya dengan satu sentuhan tombol. Cynthia Yandra juga dengan marah berkata kepada Jelita, Jelita, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menerima Lota atas nama kami? Anda sama sekali bukan istri Adinata. Jelita tampak bangga dan berkata, mengapa tidak? Kami pernah mengadakan pernikahan pantai di Maladewa sebelumnya. Kami bahkan berciuman di pesta pernikahan. Saudari Anastasia juga mengadakan pernikahan dengan Adinata. Sepertinya hanya kamu satu-satunya di sini yang belum mengadakan pernikahan dengan Adinata, kan? Aku tidak tahu siapa yang tidak memenuhi syarat. Adinata dengan cepat berdiri dan berbicara mewakili Cynthia Yandra. Jelita, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan dengan jelas? Aku terpaksa melakukan pernikahan pantai itu, dan itu tidak dihitung sama sekali. Kamu dan aku, sejak kamu selingkuh dari Uze Ains, kami benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Sudah berakhir. Cynthia Yandra mau tidak mau berkata, Jelita, kamu benar-benar wanita paling tidak tahu malu dan narsis yang pernah kulihat di dunia. Apa yang ada di kepalamu? Hanya karena kamu cantik, kamu begitu percaya diri hingga bisa mengabaikan semuanya? Kamu harus tahu bahwa kamu mengkhianati Adinata 2 kali. Oh, tidak. Termasuk saat bersama saudara Anastasia, itu 3 kali. Kamu selingkuh 3 kali selama pernikahanmu. Kamu berhubungan SKS dengan pria lain saat kamu menikah dengan Adinata. Bagaimana kamu masih memenuhi syarat untuk tampil di depan Adinata ketika kamu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Ini rumahku. Tolong segera keluar. Aku tidak ingin melihat wanita jalang yang telah menyakiti suamiku muncul di sini. Wajah Jelita memerah dan marah saat Cynthia Yandra dimarahi dan dihina seperti ini. Jelita berkata dengan marah, Cynthia Yandra, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memarahiku? Sebagai istri Adinata, kamu tidak lebih baik dariku. Cynthia Yandra berdiri dengan marah dan berkata, saya tidak membual tentang betapa baiknya saya sebagai seorang istri dan betapa saya dapat membantu Adinata berbagi segalanya. Tapi setidaknya, saya tidak seperti Anda, yang berada di belakang Adinata selama menikah dan berhubungan SKS dengan pria lain. Untuk menjalin hubungan, selingkuhlah suamimu. Tanpa diduga, saat ini, Jelita tidak merasa terhina, melainkan tertawa. Jelita tersenyum bangga dan berkata, Ihaha, apakah kamu pikir kamu belum mengkhianati Adinata? Cynthia Yandra bahkan lebih marah lagi. Tentu saja tidak. Aku tidak akan semurah kamu. Jelita berkata, Cynthia Yandra, berhentilah berpura-pura bahwa kamu begitu murni. Kamu sudah berbagi kamar dengan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun untuk tidur. Cynthia Yandra sangat marah. Kamu kentut. Apakah kamu berani memfitnahku? Adinata juga sangat marah dan membanting meja dengan marah. Jelita, jika kamu berbicara omong kosong di sini lagi, aku akan menamparmu sampai kamu cacat. Adinata sangat marah, dan wanita Jelita ini sangat penuh kebencian. Awalnya, selama periode waktu bersama ini, Adinata merasa kepribadian Jelita telah meningkat dalam segala aspek. Tanpa diduga, hari ini, Jelita telah kembali ke dirinya yang dulu, dan bahkan lebih agresif menuduh Cynthia Yandra selingkuh. Terima amplop merah tunai atau mata uang poin telah dikirim ke akun Anda. Ikuti akun publik di WeChat untuk mendapatkannya. Dia jelas tahu bahwa inilah yang paling tidak disukai Adinata. Jelita sama sekali tidak takut. Adinata, aku tidak berbicara omong kosong. Aku juga tidak memfitnah istrimu yang baik. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Anastasia. Adinata dan Cynthia Yandra memandang Anastasia pada saat bersamaan. Yang mengejutkan mereka adalah Anastasia menundukkan kepalanya, membuang muka, dan tidak berani menjawab. Bab 895. Anastasia mengatakan yang sebenarnya. Adinata tiba-tiba menjadi bingung saat melihat ekspresi Anastasia yang tidak berani menjawab. Entah itu buku yang dia baca tentang ekspresi orang-orang yang dia kenal di masa lalu, atau intuisi dari para dewa, Adinata bisa merasakan perasaan bersalah Anastasia dari ekspresi Anastasia. Hati nurani Anastasia yang bersalah, tekad Jelita. Mungkinkah semuanya benar seperti yang dikatakan Jelita? Cynthia Yandra, mengkhianati Adinata? Cynthia Yandra sangat marah saat Jelita menyebarkan rumor seperti ini.
Sejak dia bersama Adinata, dia memiliki hati nurani yang bersih dan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan ambigu dengan pria selain Adinata. Saya bahkan tidak mengenal seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Cynthia Yandra bertanya kepada Anastasia. Imu King, beritahu saya, apakah saya berhubungan SKS dengan anak laki-laki berusia 18 tahun? Apakah saya tipe wanita yang genit dan tidak tahu malu? Namun, sebagai saudara perempuan Cynthia Yandra yang baik, Anastasia menundukkan kepalanya dan tidak menanggapi. Cynthia Yandra terkejut. Saudari Anastasia, apakah menurutmu aku benar-benar tipe wanita jahat yang akan mengkhianati suami kita? Jadi, kamu menganggapku dengan cara yang sama. Melihat Cynthia Yandra semakin bersemangat, Anastasia segera berdiri dan berkata, Saudari Cynthia, tentu saja saya tahu Anda adalah wanita yang baik dan istri yang baik. Saya selalu menganggap Anda sebagai panutan. Bagaimana saya bisa menganggap Anda dan Jelita sebagai wanita yang sama? Cynthia Yandra berkata dengan sedih. Lalu kenapa kamu tidak berdiri dan berbicara mewakiliku? Biarkan wanita jahat Wang Jiaya itu datang untuk memfitnahku dan Xiao Xianru karena berhubungan SKS. Anastasia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah lagi, tidak tahu bagaimana harus merespons. Saat ini, Jelita berkata dengan bangga, Anastasia, kamu masih menolak mengatakan yang sebenarnya sampai sekarang? Berapa lama kamu akan menipu Adinata seperti ini? Kamu adalah istri yang baik. Cynthia Yandra menipu Adinata, tetapi sebagai istri Adinata yang paling terpercaya, kamu membantu Cynthia Yandra menyembunyikannya. Apakah kamu layak menjadi istri Adinata? Jelita masih berkata dengan tegas bahwa Cynthia Yandra mengkhianati Adinata. Sepertinya dia sudah memiliki bukti kuat. Jika tidak, dia tidak akan pernah berani menyebarkan rumor seperti ini di depan Adinata. Adinata sekarang adalah dewa yang menghina dan menyebarkan rumor. Bahkan jika Jelita melahirkan seorang anak untuk Adinata, Adinata tidak akan pernah membiarkannya. Anastasia juga diam-diam membencinya. Dia menemukan bahwa Adinata telah melihat sesuatu, tapi dia hanya merahasiakannya. Anastasia berkata kepada Jelita, bagaimana kamu bisa tahu? Jelita tersenyum, tentu saja kakakmu yang baik memberitahuku. Setelah mendengar pertanyaan Anastasia, ekspresi Cynthia Yandra segera berubah. Anastasia, apa maksudmu? Mengapa Jelita berkata begitu tegas bahwa aku curang? Aku tidak pernah curang. Apakah kamu mengetahui sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengetahuinya? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Cynthia Yandra awalnya sangat percaya diri karena dia tahu bahwa cintanya pada Adinata benar-benar eksklusif. Dia juga memiliki hati nurani yang bersih dan tidak pernah terjadi apapun pada pria lain. Namun, secara bertahap, Cynthia Yandra menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jelita, Anastasia, dan bahkan adik laki-laki Anastasia, Manson sepertinya mengetahui beberapa hal tentang Cynthia Yandra yang bahkan tidak dia ketahui. Anastasia melirik Cynthia Yandra dan kemudian ke Adinata, mengetahui bahwa saat ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Jadi, Anastasia menarik napas panjang dan berkata, aku minta maaf karena masalah ini sudah lama disembunyikan darimu. Semua yang dikatakan Jelita benar. Booming. Adinata dan Cynthia Yandra merasakan kepala mereka menderu pada saat bersamaan. Apakah semua yang dikatakan Jelita benar? Jadi, Cynthia Yandra benar-benar sekamar dengan bocah lelaki berusia 18 tahun? Cynthia Yandra benar-benar mengkhianati Adinata. Cynthia Yandra benar-benar terpana. Wajahnya pucat. Tubuhnya kaku, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak mengenal anak laki-laki berumur 18 tahun. Saudari Anastasia, kenapa kamu berkata begitu? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Cynthia Yandra tahu bahwa sangat mustahil bagi Anastasia berkonspirasi dengan Jelita untuk memfitnahnya. Dia bukanlah wanita jahat seperti itu. Sebaliknya, Anastasia adalah wanita baik yang rela mengorbankan dirinya dan membuat Cynthia Yandra bahagia. Oleh karena itu, dia sangat percaya pada kata-kata Anastasia. Namun, Cynthia Yandra benar-benar tidak mengingat semua hal ini. Anastasia bertanya, saudari Cynthia, apakah Anda masih ingat bahwa istri Han Xiaozong mengendalikan tubuh Anda lebih dari setengah tahun yang lalu? Cynthia Yandra segera memahami sesuatu. Saya ingat, saya dikendalikan oleh wanita itu. Wanita itu membuat saya pingsan. Setelah itu, saya tidak ingat apapun yang terjadi. Mungkinkah? Anastasia mengangguk. Istri Han Xiaozong mengendalikan tubuhmu dan tidak hanya menggunakan tubuhmu untuk membunuh orang, tetapi juga, saya juga menjalin hubungan dengan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun ketika saya memesan kamar di hotel. Booming. Cynthia Yandra dan Adinata hampir tidak bisa diam ketika mendengar kalimat ini. Kejadian ini seperti sambaran petir bagi dua orang yang sedang berada dalam masa kebahagiaan termanis. Untuk sesaat, Adinata tiba-tiba teringat adegan di mana dia membunuh istri Han Xiaozong, Huang Chuing. Saat itu, Adinata mengenakan jubah tembus pandang kuantum dan menyelinap ke ruangan tempat Huang Chuing berada. Kemudian, sebilah pisau ditusukkan ke jantung Huang Chuing. Namun, ketika Huang Chuing hendak mati,
dia melihat ekspresi yang agak aneh di wajah Adinata. Ekspresi aneh ini selalu membingungkan Adinata, dan dia masih tidak mengerti mengapa bisa seperti ini. Saat itu, Huang Cuing melihat Adinata dengan senyuman di wajahnya dan berkata kepada Adinata, "Sayang, kamu belum makan? Berusahalah lebih keras lagi." Saat itu, Adinata sangat marah hingga dia menikamnya beberapa kali. Namun Huang Cuing masih tidak takut dan terus meminta Adinata untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. Pada saat ini, Adinata akhirnya mengerti bahwa perkataan Huang Cuing saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuknya. Saat itu, Huang Cuing mengendalikan tubuh Cynthia Yandra dan bersama bocah lelaki berusia 18 tahun di hotel. Dia mengatakannya pada anak kecil itu. Adinata mengepalkan tangannya, memikirkan situasi Cynthia Yandra saat itu, dia hampir menjadi gila. Huang Cuing sialan. Pada saat ini, Cynthia Yandra merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia awalnya yakin bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Adinata. Dia yakin. Tapi sekarang, dia seperti balon kempes. Karena pada saat dia dikendalikan oleh Huang Cuing, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Huang Cuing itu bahkan berani melakukan hal-hal seperti pembunuhan. Apa yang dikatakan Anastasia jelas tidak salah. Cynthia langsung menitikkan air mata. Aku sebenarnya berselingkuh dari suamiku?" Jelita sangat bangga di sampingnya. "Yuhu, Cynthia Yandra. Sekarang kamu akhirnya tahu apa yang telah kamu lakukan, kan? Sekarang, kita berdua sudah saling selingkuh. Kamu tidak punya hak untuk meremehkanku lagi. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi istri Adinata jika kamu berselingkuh? Maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri Adinata sekarang." Bab 896. Kamu masih orang favoritku. Cynthia Yandra terus menangis, dan air matanya terus jatuh seperti tetesan hujan kristal. Dia selalu menjadi CEO wanita yang mendominasi. Dia tinggi dan percaya diri. Dia memiliki hati nurani yang bersih, jadi dia merasa percaya diri. Namun sekarang, mengetahui bahwa hal ini telah terjadi padanya, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Dia berubah menjadi wanita kotor yang sama seperti Jelita, wanita yang pernah dia benci dan anggap remeh. Adinata juga merasa sangat tidak nyaman sekarang. Cynthia Yandra tidak ingat apa yang terjadi saat itu, tapi Adinata tahu. Memikirkan apa yang dikatakan Huang Cuing saat itu, Adinata merasa tidak nyaman. Cynthia Yandra adalah wanita favorit Adinata. Dia sangat cantik dan anggun, tapi dia dirusak oleh Huang Cuing, seorang wanita jahat. Namun, Adinata sedang tidak ingin merasa sedih sekarang. Saat dia melihat Cynthia Yandra menangis, dia hanya merasa tertekan. Dia dengan cepat melangkah maju, memegang tangan Cynthia Yandra, dan berkata, Cynthia, jangan menangis, suamiku tidak akan peduli tentang ini, kamu tetap istriku. Aku akan mencintaimu seperti sebelumnya. Di antara kita, tidak ada yang terjadi berubah." Adinata tidak memilih untuk mengeluh atau peduli tentang apapun. Dia ingin menghibur Cynthia Yandra sesegera mungkin. Dia ingin segera memberitahu Cynthia Yandra bahwa dia tidak akan meninggalkannya karena kejadian ini. Jelita tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia pikir Adinata akan sangat marah dan tidak menyukai Cynthia Yandra, karena dia tahu Adinata tidak tahan dengan ini. Ketika Adinata mengetahui bahwa Jelita telah berselingkuh, dia hampir menjadi gila. Mendengar Adinata mengucapkan kata-kata ini, Jelita pun berkata dengan lantang, "Ya Adinata, tidak adil bagimu memperlakukanku seperti ini. Sama saja selingkuh. Kamu memukul dan memarahiku, mengatakan aku tidak bersih lagi, mengatakan aku perempuan jalang dan kotor. Membayangkan aku bersama pria lain membuatmu muak, dan kamu tidak melakukannya. Ia ingin menyentuhku, dan kamu tidak ingin bersamaku lagi. Sayang, tetapi jika itu adalah Cynthia Yandra, mengapa berbeda? Kenapa kamu bisa memaafkannya? Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku?" Jelita merasa sangat bersalah. Mengapa? Dia dan Cynthia Yandra melakukan hal yang sama, tetapi mereka diperlakukan berbeda oleh Adinata. Jelita telah bersama Adinata lebih lama dari Cynthia Yandra, dan bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Anastasia berkata, Jelita, tolong jangan bingung antara urusan suster Cynthia dengan urusanmu. Kamu berinisiatif untuk menipu. Saudari Cynthia bahkan tidak tahu bahwa ini terjadi. Dia adalah istri Han Xiaozong. Dia melakukan ini sebagai balas dendam untuk Adinata. Saat itu, Yulin menemui suster Cynthia di hotel dan memberitahuku tentang hal itu. Aku merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan suster Cynthia, dan dia tidak boleh dibiarkan menanggung rasa sakitnya. Jadi, aku meminta Yulin untuk berbohong padaku dan mengatakan bahwa saudari Cynthia lah yang kutemukan di bioskop. Maafkan aku, suamiku, saudari Cynthia, aku berbohong kepadamu. Faktanya, Anastasia juga memiliki niat baik dan tidak ingin hubungan Adinata dan Cynthia Yandra putus karena kejadian ini. Dia juga sengaja memberi Cynthia Yandra pil KB ketika dia tidak bangun, karena takut dia akan mengandung anak laki-laki itu. Jika Anastasia benar-benar wanita nakal, atau wanita egois, lalu dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Mungkin, sekarang, dia bisa mendominasi Adinata sendirian. Cynthia Yandra tidak menyalahkan Anastasia,
Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyalahkan Huang Cuing. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Cynthia Yandra terus menangis dan berkata kepada Adinata, maafkan aku, suamiku, maafkan aku, maafkan aku. Cynthia Yandra terus menangis dan meminta maaf, yang membuat Adinata merasa sangat tertekan. Cynthia, kamu tidak perlu minta maaf. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga adalah korban. Ini semua salahku. Aku menyinggung Han Xiaozong dan istrinya, dan itulah sebabnya kamu terlibat. Ini salahku. Namun, Cynthia Yandra masih menyalahkan dirinya sendiri dan merasa terlalu malu untuk menghadapi Adinata lagi. Cynthia Yandra berkata, Jelita benar. Tidak peduli apa, aku telah melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal. Aku bukan lagi wanita yang bersih. Aku tidak pantas lagi menjadi istrimu, tidak layak lagi menjadi anggota keluarga tersembunyi, tidak layak lagi menjadi istri dewa. Adinata memeluk Cynthia Yandra dan memeluknya erat. Dia ingin menyampaikan cintanya kepada Cynthia Yandra dengan pelukan hangat dan kuat. Adinata berkata, tidak. Kamu layak. Tidak ada wanita di seluruh dunia yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi istriku selain kamu. Cynthia, berjanjilah padaku untuk tidak berpikir liar, oke? Lagi pula kamu tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu, jadi anggap saja itu tidak pernah terjadi, oke? Namun, Cynthia Yandra mendorong Adinata menjauh dan menangis. Bagaimana aku bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi? Aku melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal. Aku tidak lagi berhak berada di sisimu. Dengan mengatakan itu, Cynthia Yandra hendak keluar dari pintu. Adinata khawatir dan meraih lengan Cynthia Yandra. Cynthia, kamu mau kemana? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Adinata menempel erat pada Cynthia Yandra dan tidak akan pernah membiarkan Cynthia Yandra melarikan diri seperti ini. Melihat ini, Luota mau tidak mau membujuk. Saudari Cynthia, karena saudara Adinata telah memaafkanmu, jangan terlalu sedih. Orang yang melakukan hal buruk itu adalah Huang Cuing. Iblis, kamu tidak perlu melakukannya, letakkan dia jika kamu melakukan sesuatu yang salah. Salahkan dirimu sendiri. Jelita berpikir sejenak. Jika Cynthia Yandra pergi seperti ini, dia benar-benar meninggalkan Adinata. Maka mustahil bagiku untuk kembali bersama Adinata di masa depan. Sebaliknya, jika Adinata dan Cynthia Yandra bisa terus hidup bahagia bersama, Jelita berharap bisa kembali bersama Adinata. Setidaknya, Jelita lebih masuk akal saat berdebat. Itu juga merupakan kesalahan dalam pernikahan. Karena Anda telah memaafkan Cynthia Yandra, Anda juga harus memaafkan saya, Jelita. Jadi Jelita juga berkata, Cynthia Yandra, meskipun kamu lebih tua dariku, aku menikah lebih awal darimu. Aku masih bisa mendidikmu tentang pernikahan. Perkawinan itu sangat panjang, dan tidak dapat dipungkiri akan ada benturan dan memar. Baik laki-laki atau perempuan akan melakukan kesalahan dan seterusnya. Tapi selama dua orang benar-benar saling mencintai, mereka akan saling memaafkan. Jangan pergi juga. Sama seperti aku, kalau kamu tahu kamu melakukan kesalahan, perbaikilah. Asal jangan membuat kesalahan lagi. Luota tidak tahu apa yang dipikirkan Jelita, dan berpikir bahwa Jelita benar-benar ingin membantu Cynthia Yandra, jadi dia setuju. Diam, kalian semua. Adinata berteriak keras kepada Jelita dan Luotea. Ini adalah pertama kalinya Luota bertemu Adinata berbicara dengannya dengan nada seperti itu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Adinata sangat kesal sekarang karena dia tidak ingin mendengarkan apa yang orang lain katakan lagi, dan dia tidak membutuhkan orang lain untuk membujuknya. Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, Cynthia, ini rumahmu. Jika kamu ingin pergi, orang lain akan pergi. Kamu adalah nyonya rumah di sini, kamu tidak boleh pergi. Namun, Cynthia Yandra mencoba yang terbaik untuk menjauh dari Adinata dan menangis. Aku mohon, tolong tinggalkan aku sendiri. Aku benar-benar tidak bisa menghadapimu sekarang. Jika Adinata menggunakan kekerasan, dia pasti bisa menghentikan Cynthia Yandra. Namun, dia tidak tega melakukannya. Cynthia Yandra hanya ingin melarikan diri sekarang, dia harus sendirian. Adinata melepaskan tangannya, dan Cynthia Yandra dengan cepat berlari ke halaman dengan air mata berlinang, pergi dengan cepat dengan Porsche Panamera miliknya. Bab 897. Cynthia Yandra ingin putus. Kecantikan. Adinata juga keluar dengan cemas dan memanggil King Long keluar. King Long, segera ikuti dan kirim drone untuk melacak kendaraan Cynthia setiap saat. Perintah Adinata. Ya. King Long secara pribadi mengendarai mobil masa depan yang dibuat oleh keluarga rahasia, membawa Adinata dan mengikuti Cynthia Yandra. Agar Cynthia Yandra tidak mengetahuinya, mereka tidak mengikuti terlalu dekat. Ada drone di langit yang melacaknya, dan mereka tidak takut kehilangannya. Setelah Adinata pergi, Lotta juga berkata dengan wajah frustasi. Saudari Anastasia, aku akan kembali. Anastasia sedikit terkejut. Nona Smith, apakah Anda akan meninggalkan Tiongkok? Lotta mengangguk. Dia datang ke Tiongkok dengan penuh semangat, berharap menjadi istri Adinata, tetapi Cynthia Yandra tidak setuju. Apalagi saya juga menyaksikan pemandangan konyol tersebut. Baru saja, Adinata sangat marah dan membentaknya.
Lota adalah gadis yang sensitif dan sederhana. Menurutnya Adinata membencinya? Lagi pula, jika Luota tidak datang ke Tiongkok dan mengatakan dia ingin menjadi istri Adinata, masalah Cynthia Yandra tidak akan terungkap hari ini. Akan sangat buruk jika Adinata menyalahkan Luota atas semua ini. Lota tidak ingin Adinata membencinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera pergi dan tidak berada di sini, yang akan membuat Adinata kesal. Luota berkata, saudara Adinata hanya memiliki saudari Cynthia sekarang. Jika saya di sini, saya hanya akan membuatnya marah. Anastasia mengangguk. Dia juga merasa Adinata tidak punya waktu untuk mempertimbangkan perasaan Luotea sekarang. Anastasia berkata, Nona Smith, saya tahu Anda adalah gadis yang baik. Karena Adinata juga menyukai Anda, saya juga dengan senang hati menerima Anda. Sedangkan untuk Suster Cynthia, awalnya dia tidak setuju, tapi sekarang dia mengetahuinya, mungkin dia akan berubah pikiran dan menerimamu. Lota sangat senang. Iya? Benarkah? Apakah ini mungkin? Anastasia tersenyum. Baiklah, jika saudari Cynthia berubah pikiran, saya akan memberitahu Anda dan Anda bisa datang ke Tiongkok untuk mencari Adinata lagi. Lota dengan gembira memegang tangan Anastasia. Terima kasih, saudari Muking, kamu baik sekali. Anastasia adalah seorang wanita yang melihat situasi secara keseluruhan. Dia tahu bahwa sebagai anggota keluarga tersembunyi, Lota pasti bisa membantu Adinata di masa depan. Tapi Anastasia atau Cynthia Yandra tidak bisa melakukannya. Di jalan raya keluar dari Beijing, Cynthia Yandra mengemudi dengan sangat cepat sampai keluar ibu kota. Adinata, sebaliknya, mengikuti di belakang dan mengatur kendaraan di jalan di depan Cynthia Yandra terlebih dahulu. Suasana hati Cynthia Yandra sedang buruk sekarang, dan mengemudi dengan cepat dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Jadi Adinata memperkirakan rute yang akan diambil sebelumnya dan menyingkirkan semua kendaraan di depannya. Saat ini, Kinglong telah mengubah mobilnya ke mode mengemudi otonom dan selalu menjaga jarak aman dari mobil Cynthia Yandra. Pada saat ini, Kinglong mengajukan pertanyaan. Tuan, apakah anak laki-laki berusia 18 tahun itu ingin? Kinglong ingin mengatakan bahwa karena Cynthia Yandra dinajiskan oleh seorang anak laki-laki berusia 18 tahun, maka anak laki-laki yang melanggar wanita dewi ini bersalah atas kejahatan berat. Sama seperti Chakravad dan Yuze Ain sebelumnya, dia pantas membalas dendam dengan sangat serius. Namun, Adinata meraung dengan marah. Diam! Saya tidak akan mengizinkan siapapun menyebutkan masalah ini lagi di masa depan. Adinata sekarang adalah dewa, membunuh anak biasa yang baru dewasa, semudah menghancurkan semut. Namun, Adinata tidak memikirkan balas dendam saat ini. Dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia hanya mengkhawatirkan Cynthia Yandra. Mengemudi sampai hari hampir gelap, mungkin mobil Cynthia Yandra hampir kehabisan bensin. Di sebuah hotel kecil di pinggiran kota, Cynthia Yandra berhenti dan menetap di sana. Istri orang terkaya dengan status tertinggi di dunia ternyata tinggal di hotel kecil yang kumuh. Adinata merasa sangat kasihan pada Cynthia Yandra. Namun, sekarang dia tidak cocok untuk melangkah maju melakukan apapun untuk Cynthia Yandra. Kinglong melihat pikiran Adinata dan berkata, saya akan memberikan sejumlah uang kepada pemilik hotel dan memintanya menyiapkan makanan terbaik dan kebutuhan sehari-hari untuk Tuan Yandra. Adinata mengangguk. Kinglong bertanya lagi, Tuan, apakah Anda ingin tinggal di hotel ini, atau di suatu tempat di dekatnya? Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan menunggu di dalam mobil, menunggu kecantikannya keluar. Melihat hotel di seberangnya, Adinata diam-diam berkata di dalam hatinya, Cynthia, aku akan memberimu waktu untuk tenang. Aku harap kamu bisa mengerti setelah kamu tenang. Aku, Adinata, tidak akan membencimu karena hal seperti itu. Aku harap kamu bisa memahami cintaku padamu. Larut malam, Adinata mengirimi Cynthia Yandra pesan WeChat yang sangat panjang. Di dalam, dia banyak berbicara kepada Cynthia Yandra dan menceritakan sikapnya. Dia bahkan mengambil Jelita sebagai contoh. Karena saat itu, ketika Jelita selingkuh dari Chakravad untuk pertama kalinya, Cynthia Yandra juga bekerja sebagai wakil presiden Adinata di Aurous Halls, dan dia menyaksikan hal-hal tersebut dengan matanya sendiri. Saat melihat Jelita dan Chakravad tinggal bersama, Adinata akhirnya memilih untuk memaafkan. Cynthia Yandra berbeda dengan Jelita. Jelita melakukan kesalahan atas inisiatifnya sendiri, sedangkan Cynthia Yandra tidak tahu apa-apa, Huang Cuiying-lah yang melakukannya. Adinata ingin memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah berpisah darinya karena kejadian ini. Namun, Cynthia Yandra tidak menjawab, dan dia tinggal di hotel selama 3 hari. Adinata telah memantau kesehatan Cynthia Yandra melalui sarana teknologi tinggi, yang sangat aman. Dan Adinata telah tinggal di dalam mobil selama 3 hari terakhir, menjaga pintu hotel. Akhirnya, di pagi hari ini, dia melihat Cynthia Yandra berjalan keluar dari hotel. Cynthia Yandra mengemudikan mobilnya dan pergi ke pompa bensin terlebih dahulu. Setelah mengisi bensin, dia berkendara menuju ibu kota. Kinglong juga mengendarai mobil dan mengikuti Adinata. Kinglong berkata, Tuan Yandra sepertinya akan kembali ke ibu kota. Adinata hampir tidak tidur selama 3 hari terakhir dan kondisinya sangat buruk. Bukan karena dia tidak ingin tidur. Pertama,
Dia khawatir tentang Cynthia Yandra. Dan kedua, dia akan mengalami mimpi buruk segera setelah dia tertidur. Saya bermimpi tentang apa yang dikatakan Huang Cuing pada dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Setelah mengetahui kebenarannya, wajah Huang Cuing akan berubah menjadi wajah Cynthia Yandra dalam mimpinya. Dia meminum banyak obat akhir-akhir ini hanya untuk menghentikan dirinya memikirkan hal-hal ini. Adinata mengangguk. Kuharap Cynthia sudah memikirkannya dengan matang. Adinata masih tidak mengganggunya dan memberi Cynthia Yandra ruang pribadi yang cukup. Kemudian, Adinata menemukan bahwa Cynthia Yandra benar-benar telah kembali ke villa untuk 2 orang di ibu kota. Cynthia pulang. Ini jalan pulang. Cynthia akhirnya menemukan jawabannya. Adinata menjadi bersemangat. Qinglong juga tersenyum dan berkata, selamat, Guru. Ini tidak ada hubungannya dengan Guru Qin. Guru Qin telah sedih selama 3 hari, jadi dia seharusnya sudah menemukan jawabannya. Keduanya merasa bahwa Cynthia Yandra telah memikirkan semuanya ketika dia kembali ke villa. Ketika mobil Cynthia Yandra berhenti di halaman villa, mobil Adinata segera menyusul. Adinata segera keluar dari mobil, berlari ke depan dengan cepat, dan memeluk Cynthia Yandra. Sayang, kamu akhirnya mau pulang. Aku kangen banget sama kamu. Apa kamu gak mau punya anak? Ayo kita melahirkan sekarang. Namun, Cynthia Yandra mendorong Adinata menjauh dan berkata, saya di sini untuk mengemas barang bawaan saya. Bab 898. Cynthia Yandra bunuh diri. Melihat Adinata lagi, mata dan kata-kata Cynthia Yandra menjadi sangat dingin. Melihat Adinata seperti melihat orang asing. Perasaan ini mengingatkan Adinata tentang bagaimana perasaannya ketika Cynthia Yandra mengetahui bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah ayah Adinata. Dia sengaja menjauh dari Adinata dan pergi ke Shenzhen untuk menikahi Edward Su. Adinata bertanya, kemasi barang bawaanmu? Apakah kamu akan berangkat? Tanpa diduga, Cynthia Yandra kembali ke sini bukan untuk kembali ke keluarganya, tetapi meninggalkan rumah ini dan meninggalkan Adinata. Cynthia Yandra berkata dengan dingin, Adinata, saya telah memikirkannya sejak lama dalam 3 hari terakhir. Aku sudah berkali-kali menasihati diriku sendiri untuk melupakan kejadian itu dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Jika Anda hanya presiden perusahaan berkah pajak kecil, jika Anda hanya menjadikan saya sebagai istri, mungkin saya akan berlutut dan memohon maaf kepada Anda, dan kemudian kita bisa hidup bahagia bersama, seperti sebelumnya. Adinata dengan cepat meraih tangan Cynthia Yandra. Begitulah seharusnya. Aku pernah memaafkan wanita jalang seperti Jelita, dan kamu pantas untuk dimaafkan lebih banyak lagi. Dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, Cynthia Yandra mendorong tangan Adinata dan berkata, tapi kamu bukan CEO biasa. Kamu berasal dari keluarga tersembunyi, kamu adalah dewa yang unik dan paling mulia di dunia. Jika aku tetap di sisimu, aku hanya akan menjadi noda bagimu dan membuat orang-orang dari 8 keluarga besar menertawakanmu. Kamu adalah lelucon bagi para dewa. Saya tidak lagi layak menjadi istri dewa. Hanya wanita murni seperti Anastasia dan Lotta yang layak. Kita bertemu di saat yang terbaik. Aku sangat bahagia dan puas memilikimu selama 2 tahun ini. Maaf, aku tidak bisa bersamamu seumur hidupku. Kata-kata Cynthia Yandra menjadi semakin tegas, dan dia akan putus dengan Adinata lagi. Ini adalah kedua kalinya Cynthia Yandra putus dengan Adinata. Terakhir kali, Cynthia Yandra putus dengan Adinata dan entah kenapa mengatakan dia ingin menikahi Edward Su, yang membuat Adinata sangat sedih. Dia akhirnya merebut kembali Cynthia Yandra dari tangan anjing tua Edward Su, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi lagi? Adinata tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa Cynthia Yandra telah memikirkannya selama 3 hari dan sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dia berkata. Jadi, Adinata langsung meraih pinggang ramping Cynthia Yandra dan mencium Cynthia Yandra dengan paksa. Dia ingin menggunakan ciuman sengit ini untuk memberitahu Cynthia Yandra bahwa dia mencintainya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Adinata akan bersamanya. Namun, Cynthia Yandra masih mendorong Adinata menjauh dengan tegas. Jangan lakukan ini. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Jangan mencoba membujukku lagi. Biarkan aku pergi dengan cara yang bermartabat. Dengan mengatakan itu, Cynthia Yandra naik ke kamarnya. Adinata mengejar Cynthia Yandra sampai ke kamar tempat dia tinggal. Melihat dia mengemasi barang bawaannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih marah. Dia menendang kopernya hingga berkeping-keping, dan semua pakaian di dalamnya hancur. Ledakan. Adinata sangat marah. Cynthia Yandra, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku adalah dewa, aku tidak bisa mengubahnya. Tapi untukmu, aku bersedia menjadi orang biasa mulai sekarang. Aku tidak peduli lagi dengan 8 keluarga omong kosong atau rahasia pamungkas keluarga Ross. Aku akan membunuh siapapun yang berani menertawakanku. Singkatnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung kejahatan yang dilakukan Huang Cuing. Adinata berkata dan berteriak ke bawah. Semangka. Ganendra mendengar panggilan dari luar villa dan segera berlari masuk. Tuan, apa perintahmu? Ganendra berlari ke atas dengan cepat. Adinata berkata kepada Ganendra,
Jikamu awasi kecantikannya untukku. Dia tidak diizinkan pergi kemanapun kecuali makan dan pergi ke toilet. Dan dia tidak diizinkan meninggalkan rumah ini. Juga, panggil dia Nayandra untuk menemaninya. Setelah memberikan instruksi, Adinata menoleh, menatap Cynthia Yandra, dan berkata, Cynthia, dalam seminggu, saya akan mengadakan pernikahan denganmu di ibu kota. Saya ingin semua orang terhormat di dunia datang dan berkata selamat tinggal pada kami. Selamat, aku ingin kamu menjadi pengantin yang membuat iri semua wanita di dunia. Setelah mengatakan itu, Adinata berjalan ke bawah dan segera mulai menelepon mantan kolega, bawahan, dan teman Cynthia Yandra satu persatu untuk memberitahu mereka bahwa dia akan menikahi Cynthia Yandra. Segera, Zenirong, Wen Qianqian dan lainnya mengirim pesan WeChat ke Cynthia Yandra. Zenirong, Tuan Yandra, Anda akan menikah. Selamat, Anda dan Tuan Brahma akhirnya berhasil. Saya telah melihat Anda jatuh cinta sejak Anda bertemu hingga hari ini. Jika Anda perlu mengatur sesuatu untuk pernikahan, serahkan saja pada saya. Saya berharap Tuan Yandra dan Tuan Brahma mendapatkan pernikahan yang bahagia dan segera mendapatkan seorang putra. Wen Sixi, Cynthia, suamimu meneleponku secara pribadi. Pertama kali aku melihat kalian berdua di Tianhai, aku tahu kamu akan berhasil. Saat itu, suamimu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia jelas seorang miliarder, tetapi dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Saat aku menyusahkannya, aku melihat betapa kamu merasa kasihan padanya. Aku tahu bahwa kamu akan menjadi Ding Ye dalam hidup ini, Nyonya. Haha. Terima kasih telah mengundangku. Aku pasti akan berada di sana untuk memberkatimu. Aku mencintaimu, saudari, dan berbahagialah. Bahkan ayah Cynthia Yandra, Qin Yueming, juga mengirimkan pesan. Cynthia, Adinata baru saja meneleponku. Dia bilang dia akan mengadakan pernikahan untukmu yang akan mengejutkan dunia. Melihatmu menikah dengan pria yang sangat mencintaimu, aku dan ibumu yang sudah meninggal akhirnya lega. Bahkan Edvarsu menerima berita tersebut dan mengirimi Cynthia Yandra pesan WeChat. Cynthia, kamu akhirnya menikah dengan Adinata. Aku tidak akan pernah melupakan adegan kamu dan Adinata berciuman mesra di depanku dan para tamu di pernikahanmu. Saat itu, yang aku rasakan hanyalah kemarahan, dan aku merasa kamu mempermalukanku. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, aku bisa merasakan cinta yang tak terlupakan di antara kalian. Kalian rela melakukan apa saja demi satu sama lain. Kalianlah yang pantas untuk bersama. Meskipun Adinata mengundangku, aku tidak akan pergi ke pesta pernikahan. Namun, aku ingin memberitahumu bahwa aku mendoakanmu dan Adinata bahagia selamanya. Melihat berkah dari begitu banyak kerabat dan teman, hati tegas Cynthia Yandra kembali melunak. Wow, Cynthia Yandra berjongkok di tanah dan menangis lagi. Kenapa? Kenapa kamu ingin bersikap baik padaku? Aku jelas tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas kamu bersikap begitu baik padaku, Adinata. Cynthia Yandra menangis dan bergumam pada dirinya sendiri. Ganendra di luar pintu melihat ini dan berjalan mendekat, menyerahkan setumpuk tisu kepada Cynthia Yandra, dan menghibur. Tuan Yandra, tolong berhenti tidak menaati Tuan Muda Brahma. Tuan Muda Brahma sangat mencintaimu. Mengapa Anda meninggalkannya? Berapa banyak wanita yang mencoba menjadi istri Tuan Muda Brahma, tetapi Tuan Muda Brahma bahkan tidak memandangnya. Cynthia Yandra menangis. Dia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, dan dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri untuk memperlakukannya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Dia tiba-tiba melihat pistol di saku jas Ganendra. Dalam keadaan gembira, Cynthia langsung mengambil pistolnya. Tuan Yandra, apa yang akan kamu lakukan? Ganendra terkejut. Cynthia Yandra sangat baik bahkan Ganendra tidak bereaksi. Cynthia Yandra terlihat memegang pistol, tapi dia mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri. Ledakan! Ledakan! Cynthia Yandra melepaskan 2 tembakan ke dirinya sendiri. Bab 899. Depresi kematian. Saat ini, Adinata masih di bawah, memanggil kolega dan teman Cynthia Yandra satu persatu, ketika dia tiba-tiba mendengar 2 suara tembakan. Ledakan! Ponsel Adinata langsung jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Adinata menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Adinata tidak menaiki tangga sama sekali, dia langsung melompat ke lantai 2 dan segera bergegas ke kamar Cynthia Yandra. Tapi ini masih terlambat. Dia melihat Cynthia Yandra terbaring dalam genangan darah. Adinata pernah memimpikan adegan ini sebelumnya. Dia adalah dewa, dan apapun yang Anda impikan berulang kali, betapapun konyolnya, pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Sama seperti pernikahan pantai Adinata dan Jelita sebelumnya. Adinata mencoba menghentikannya, tapi tetap tidak bisa lepas dari takdir. Dia tahu adegan ini akan terjadi suatu hari nanti. Oleh karena itu, dia menempatkan bawahannya yang paling cakap, King Long terkuat di dunia, untuk menjaga Cynthia Yandra 24 jam sehari. Bahkan beberapa waktu lalu, dia ikut serta dalam pertarungan antara 8 keluarga besar di luar. Dia terjebak dalam pertarungan tersulit dan hampir mati. Dia bahkan tidak memanggil King Long untuk membantunya, tetapi tetap bersama Cynthia Yandra.
karena dia khawatir Cynthia Yandra akan terbunuh. Namun, sekarang, Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra tidak dibunuh sama sekali, melainkan bunuh diri. Dia sendiri yang menembakkan senjatanya. Ganendra juga gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. Maaf, Tuan Yandra, dia mengambil senjataku. Adinata bergegas dan membantu Cynthia Yandra berdiri. Saat ini, Cynthia Yandra belum mati dan masih memiliki nafas tersisa. Cynthia Yandra memandang Adinata, sekarat dan berkata, suamiku, maafkan aku tidak bisa menemanimu lagi. Adinata menangis dan berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Cynthia Yandra berkata sambil tersenyum, di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin berusia 30 tahun sebelum aku bisa mengenalmu. Aku ingin mengenalmu sejak aku masih remaja, bersekolah bersamamu dan jatuh cinta padamu. Aku ingin kamu menjadi wanita pertamamu, dan aku ingin kamu menjadi satu-satunya priaku. Suamiku, ingatlah untuk menemukanku di awal kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Cynthia Yandra menutup matanya. Kecantikan! Adinata berteriak sedih. Namun, ia tidak membiarkan kesedihannya mengganggu akal sehatnya. Sebagai anggota dari 8 keluarga besar, ia sangat mengetahui tingkat kesehatan 8 keluarga besar mereka. Luka tembak biasa, masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pengobatan modern, dapat diselesaikan oleh 8 keluarga mereka. Bagi anggota 8 keluarga besar mereka, ditembak tidak akan membunuh mereka sama sekali. Park Cheng-woo juga pernah ditembak oleh Adinata sebelumnya, dan itu hanya seperti luka ringan dan sembuh dengan cepat. Adinata segera mengambil Cynthia Yandra dan berkata, Cynthia, kamu tidak akan mati, aku akan menyelamatkanmu. Kita tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya. Kita bisa menjadi pasangan selama sisa hidup kita. Adinata memutuskan pada saat ini bahwa selama dia menyelamatkan Cynthia Yandra, dia bahkan tidak bisa meninggalkan Anastasia dan hanya menemani Cynthia Yandra. Cynthia Yandra hanya mengejar dirinya sendiri, jadi Adinata akan memberikan dirinya seutuhnya. Adinata memeluk Cynthia Yandra, segera turun, dan membawa Cynthia Yandra ke laboratorium medis rahasia keluarga Brahma secepat mungkin. Dokter paling elit dari keluarga Brahma meluncurkan pengobatan tercepat untuk Cynthia Yandra. Adinata dan Anastasia sedang menunggu di luar pintu ruang operasi. Anastasia khawatir, tidak tahu apakah Cynthia Yandra dapat bertahan. Tapi Adinata yakin dengan keterampilan medis keluarga Brahma, dia tahu bahwa Cynthia Yandra tidak akan pernah mati. Beberapa jam kemudian, Dr. Tan, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, keluar. Bagaimana, Dr. Tan? Tan melepas topengnya dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Tuan, peluru di tubuh Tuan Cynthia Yandra telah dikeluarkan, dan lukanya dirawat secara efektif dan bahkan pulih dengan cepat. Adinata sangat gembira. Saya tahu bahwa luka tembak saja tidak akan menyusahkan 8 keluarga besar kita. Apakah Cynthia sudah bangun? Saya ingin masuk dan berbicara dengannya. Adinata hendak masuk, tapi dihentikan oleh Dr. Tan. Dr. Tan menghela nafas dan berkata, Tuan, situasinya tidak begitu optimis. Ya, luka tembak memang merupakan masalah kecil bagi 8 keluarga kami, seperti sakit kepala dan pilek. Itu bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, Tuan Cynthia Yandra baru saja tertembak dan terluka. Dia memang telah memasuki gerbang neraka dan mati 1 kali. Adinata dengan bersemangat meraih kerah Dr. Tan dan berkata, jadi bagaimana jika dia mati sekali? Bukankah dia sudah dihidupkan kembali olehmu sekarang? Kamu baru saja mengatakan bahwa lukanya pulih dengan cepat. Mengerti? Tan berkata, jika kami dapat memulihkan luka fisik yang disebabkan oleh tembakan, tetapi guru Cynthia Yandra menderita semacam depresi. Dan itu adalah depresi kematian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Adinata terkejut. Depresi? Depresi apa? Istri saya tidak mengalami depresi sama sekali. Apakah dia mengalami depresi hanya 2 jam setelah dia ditembak? Dr. Tan berkata, ya. Adinata sangat marah. Kentut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menderita depresi selama operasi? Tan berkata, kami tidak pernah berani menipu guru. Meskipun guru Cynthia Yandra telah diselamatkan, jantungnya telah sekarat. Meskipun semua indikator fisik telah kembali normal, dia tidak mau bangun. Kami belum pernah mendengar situasi ini dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tuan, Anda adalah dewa. Saya khawatir kami harus meminta Anda untuk membantu kami. Adinata adalah dewa yang bisa meramal masa depan. Dia telah membantu Han Xiaozong berhasil mengembangkan operasi penggantian otak sebelumnya. Sekarang, dia juga dapat membantu Dr. Tan dan yang lainnya mengembangkan metode untuk mengobati depresi kematian Cynthia Yandra. Adinata dengan cepat berkata, tunggu apa lagi? Mulai sekarang, Adinata segera melakukan serangkaian penelitian dan upaya bersama tim medis keluarga Brahma. Begitu saja, sebulan kemudian, luka di tubuh Cynthia Yandra sudah lama hilang, seluruh tubuhnya mulus seperti baru, dan tidak ada tanda-tanda luka tembak. Namun, dia terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak bisa bangun. Selama bulan ini, Adinata, selain memikirkan solusi dengan timnya setiap hari, menghabiskan sisa waktunya di samping tempat tidur Cynthia Yandra, berbicara dengannya. Namun,
Cynthia Yandra tidak dapat dibangunkan. Dokter Tan berkata, Guru Kin sekarang telah menjadi orang vegetatif yang bertekad mati. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu kematian. Kami telah menggunakan semua metode yang seharusnya kami gunakan bulan ini. Tetapi metode tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Saya khawatir. Adinata dengan bersemangat meraih kerah Dokter Tan dan berkata, saya tidak akan membiarkan Anda menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah merawat Cynthia Yandra. Ya. Dokter Tan mengetahui perasaan Adinata terhadap Cynthia Yandra. Bahkan jika Cynthia Yandra tidak memiliki harapan sekarang, dia tidak berani membiarkan Adinata menyerah merawat Cynthia Yandra. Tan berkata, mungkin karena kemampuan dokter kita. Bagaimana kalau menghubungi keluarga George dan keluarga Ross? Tim medis mereka lebih maju dan mungkin bisa menemukan obat untuk Qin. Cara membunuh Nyonya Kecantikan dari depresi. Bab 900. Han Xiaozong ada di sini. Keluarga George dan keluarga Ross? Adinata mengangkat kepalanya, dan matanya yang awalnya kusam tiba-tiba menjadi lebih cerah. Keluarga Ross bahkan dapat mempelajari hal-hal luar biasa seperti pintu putar ruang dan waktu. Itu hanya penyakit psikologis. Mungkin keluarga Ross akan menemukan cara untuk menyelamatkan keindahan. Adinata diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia sangat mengagumi kekuatan Rose tua, mengetahui bahwa lelaki tua ini tak terduga dari segi pengobatan, keluarga Rose pasti jauh lebih baik daripada tim medis Adinata. Meskipun dia adalah dewa, keluarga Rose juga mengandalkan dewa untuk berkembang selama beberapa dekade. Bukan berarti Adinata bisa memimpin timnya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Jadi, Adinata segera berkata kepada Dokter Tan, oke, hubungi mereka dan minta mereka datang dan membantu. Ya, 10 jam kemudian, pesawat khusus keluarga George dan keluarga Ross terbang langsung ke pangkalan rahasia tempat Adinata dan Cynthia Yandra berada. Saat ini, Adinata masih menjaga Cynthia Yandra di bangsal, memegang tangannya dan berbicara dengannya dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, apakah Anda Miss George? Terima kasih sudah datang. Anastasia melihat Anne George di luar ruangan dan segera berdiri untuk menyambutnya dengan hormat. Anne George secara alami mengetahui dengan baik informasi pribadi kecantikan Cina di depannya. Semula dengan kesombongan Anne George, ia tak segan-segan berkomunikasi dengan wanita kaya dan cantik asal ibu kota. Namun, Anastasia adalah istri Adinata, sang mak comblang, dan Adinata adalah dewa. Ditambah dengan hubungan Anne George di masa lalu dengan Adinata, sikap Anne George terhadap Anastasia juga sangat ramah dan rendah hati. Anne George berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anda pasti istri Adinata, Nona Anastasia dari keluarga sakti. Saya sangat senang bertemu dengan Anda, wanita tercantik di Tiongkok. Anastasia sedikit malu. Terima kasih, Miss George, atas pujian Anda. Saya tidak layak menyandang gelar wanita tercantik di Tiongkok. Anne George tersenyum, kamu memang wanita tercantik di Tiongkok. Suamimu dan saya bahkan mendiskusikan masalah yang tidak terlalu serius ini. Namun, kondisimu saat ini memang tidak terlalu baik. Aku tahu kamu ditahan oleh Han Xiaozong selama setengah tahun dan kehilangan banyak berat badan. Kenapa kamu belum pulih sekarang? Bagaimana penampilanmu sekarang? Ini juga sangat buruk. Anastasia menunduk. Awalnya, kondisinya perlahan membaik. Namun, Cynthia Yandra tiba-tiba mengalami bunuh diri. Dalam sebulan terakhir, Adinata tidak memikirkan teh atau makanan, dia hanya memikirkan Cynthia Yandra dan tetap di sisinya. Sebagai saudara perempuan Cynthia Yandra dan istri Adinata, melihat saudara perempuan dan suaminya seperti ini, bagaimana mungkin Anastasia berpikir untuk merawatnya dan makan tepat waktu setiap hari? Anastasia berkata, saudari Cynthia dan suamiku seperti ini. Sulit bagiku untuk makan. Anne George menggelengkan kepalanya. Nyonya Brahma, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Nona Cynthia Yandra, dan saya juga mengkhawatirkan suami Anda. Namun, bagaimanapun juga, Adinata telah disuntik dengan serum Mirakuru, dan tubuhnya jauh lebih unggul dari orang biasa. Bahkan jika Anda tidak makan atau minum selama beberapa hari, tubuh Anda tidak akan mendapat masalah. Tapi kamu hanyalah orang biasa. Adinata telah memberitahuku lebih dari sekali. Pertama kali aku bertemu denganmu di kedai kopi, perasaan tertarik dengan kecantikanmu dan membuat jantungku berdebar kencang. Karena kecantikanmu adalah faktor utama yang membuat suamimu tertarik, apa alasanmu tidak menjaganya? Anastasia sepertinya tiba-tiba mendapat ide. Terima kasih, Miss George, atas tipnya. Anne George tidak berkata apa-apa, membuka pintu dan masuk. Kamu Tian Shen. Anne George berteriak pada Adinata. Adinata juga berdiri dan berjalan. Miss George, terima kasih telah membawa tim ke sini. Anne George berkata, tapi dari segi medis, keluarga George kita masih belum sebaik keluarga Ross. Saya rasa kali ini, jika kita bisa menyelamatkan Nona Cynthia Yandra, kita masih harus bergantung pada keluarga Ross. Idari. Adinata sedikit tidak yakin dan bertanya, apakah keluarga Ross juga mengirim seseorang ke sini? Hahaha, tentu saja kita di sini. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar, Baron Ross, melangkah ke depan, memimpin sekelompok dokter berjas putih. Presiden Ross.
Selamat datang di Tiongkok. Setelah Anastasia melihat Baron Ross, dia segera membungkuk hormat. Saat ini, Anastasia masih belum mengetahui bahwa Han Xiaozong telah bertukar otak dengan Baron Ross, dan Adinata tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Han Xiaozong. Hanya Adinata yang tahu bahwa pria di depannya adalah Han Xiaozong. Dia sebenarnya belum mati. Ketika mereka berpisah sebelumnya, Ross tua meninggalkan Han Xiaozong di markas Fort Derek. Han Xiaozong membunuh putra Mawar tua dan mengambil alih tubuh putranya. Adinata mengira Mawar tua akan membunuh Han Xiaozong karena marah. Han Xiaozong melangkah maju dan berkata, "Itian Brahmashen, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka ini akan terjadi setelah kamu kembali, setelah kita mengucapkan selamat tinggal terakhir kali. Sayangnya, nasib yang buruk. Tapi jangan khawatir, saya telah membawa tim medis paling elit dari keluarga Rose kami ke sini, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk merawat istri Anda." Adinata tidak mengungkapkan identitas Han Xiaozong, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Presiden Ross dan Nyonya George." Semua orang berhenti berbicara omong kosong dan langsung mulai menaklukkan depresi kematian. Selama periode ini, Han Xiaozong selalu ingin berbicara dengan Adinata sendirian, tapi Adinata menolak. Dia hanya memikirkan Cynthia Yandra sekarang dan tidak ingin membicarakan hal lain. Bahkan tentang pintu putar ruang waktu misterius yang hanya diketahui sedikit orang di dunia. Dengan cara ini, tim medis dari keluarga Ross dan keluarga George, bersama dengan tim medis dari keluarga Brahma, belajar di sini selama setengah bulan penuh. Masih belum menemukan solusi untuk depresi kematian. Suatu hari, suatu sore yang cerah, Adinata masih duduk di kursi tepat waktu, memegang tangan Cynthia Yandra dan tetap di sisinya. Cynthia Yandra belum mati. Tangan dan tubuhnya berada pada suhu tubuh normal, tapi dia tidak bisa bangun. Bang-bang. Setelah mengetuk pintu 2 kali, Anne George dan Han Xiaozong masuk. Melihat Adinata masih menatap Cynthia Yandra dengan penuh kasih sayang dan sedih, Anne George hanya bisa menghela nafas. "Oh, Adinata, kamu benar-benar suami yang baik dan penuh kasih sayang. Sayangnya, tim medis dari kedua keluarga kami tidak dapat membantumu. Kalau hanya luka fisik, seserius apapun cederanya, kami yakin bisa mengobatinya. Namun, keinginan batin untuk mati seperti ini mungkin tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau obat apapun. Adinata, karena aku tidak bisa membantumu, aku tidak akan menundamu di sini. Aku harap kamu bisa segera bersemangat. Dunia ini bergantung padamu untuk menjadi tempat yang lebih baik." Setelah mengatakan itu, Anne George pun membungkuk kepada Han Xiaozong, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Anne George pergi, hanya Han Xiaozong, Adinata dan Cynthia Yandra yang tidak sadarkan diri yang tersisa di ruangan itu. "Kamu juga harus pergi." Saat Han Xiaozong hendak masuk, Adinata memerintahkan dia untuk diusir. Han Xiaozong tidak melakukan ini. Adinata, jangan usir aku. Akhir-akhir ini, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan. Aku punya sesuatu yang sangat penting. Aku ingin bicara kepadamu.